Pada hari Selasa pagi, 29 Januari 1907, pasukan yang dipimpin asisten residen bergerak dari Nganjuk, terdiri dari asisten residen Heni, Bupati Raden Mas Tumenggung Sosro Hadikusumo, kontrolir rapat Wedono Nganjuk Raden Ngabehi Haryodirjo, Mantri Polisi Wilangan Mas Ngabehi Jaya Sasmita, Mantri Ulu-Ulu Loceret, Juru Tulis Bupati, Naib Nganjuk, 19 petugas polisi, 12 kepala desa, dan 2 orang pembantu. Total ada 41 orang dalam rombongan ini. Semua kendaraan berupa gerobak. Pasukan pertama ini diparkir di sisi barat pintu air Dam Tambak Rejo, kemudian menyusuri kanal menuju kediaman Dermojoyo di Dukuh Bendungan. Sedangkan di sisi lain, kelompok pasukan yang dipimpin PJ Wedono Warujayeng telah menunggu di luar Dukuh Bendungan, yang berjumlah 29 orang, terdiri dari PJ Wedono Warujayeng, Wedono Brebeg, Raden Sastrokusumo, Camat Sukomoro, Camat Mbagor, Camat Genjeng, Camat Pacewetan, Naib Warujayeng, Naib Sukomoro, 8 kepala desa, 13 polisi. Antara pasukan residen dan pasukan PJ Wedono Warujayeng ini tidak saling bertemu, sehingga kemudian akan menjadi malapetaka besar bagi pasukan asisten residen yang sembrono langsung menuju rumah Dermojoyo tanpa mengetahui situasi dan kondisi terkini di kediaman Dermojoyo. Dalam suasana mencekam, rombongan asisten residen sampai di pekarangan keraton Dermojoyo. Semua pengiring berhenti di gerbang halaman. Sedangkan asisten residen, bupati, dan kontrolir disertai beberapa pejabat masuk hingga berjarak sekitar 10 meter dari pendopo rumah Dermojoyo. Mereka dihadang oleh 2 panglima Dermojoyo, yaitu Nitiharso dan Kasiban. Bupati Brebeg langsung bertanya kepada mereka agar dapat bertemu Dermojoyo. Namun, mereka hanya diam. Lalu Bupati bertanya tentang siapa mereka berdua. Lalu, Nitiharso menjawab dengan bahasa Ngoko bahwa dia adalah panglima perang yang ditunjuk Prabu Anom Dermojoyo. Sontak, Bupati pun tersinggung dan mengatakan bahwa pimpinan pribumi di Brebeg adalah dirinya. Maka mereka harus menghormatinya. Ketika itulah Kasiban yang sebelumnya duduk langsung berdiri dan ingin menyerang Bupati. Secara sigap, opas pengawal menghadang Kasiban, dan karena gugup, Bupati meletuskan senapan tidak tentu arah sebagai peringatan. Mendengar ratusan senapan, Kasiban meneriakkan, "Fi sabilillah!" Kerusuhan pun terjadi ketika itu. 15 orang menyerang Bupati. Opas polisi pengawal Bupati berhasil menewaskan seorang pengikut Dermojoyo. Sambil melawan, kelompok Bupati ini mundur dan langsung kabur meninggalkan kelompok asisten residen serta kontrolir. Di sebelah sisi timur, kontrolir rapat bertempur dengan jarak rapat. Dan dalam situasi kacau, dia menembakkan peluru yang nyasar mengenai pengiringnya sendiri, yaitu Mantri Polisi Wilangan, Mas Ngabehi Joyo Sasmito. Dengan memanfaatkan sebatang kayu johar, tim kontrolir berhasil melarikan diri dan menyelamatkan Mas Ngabehi Joyo Sasmito yang terluka parah. Kemudian, pertempuran yang dramatis dialami oleh asisten residen Heni. Saat Bupati diserang, ia mundur beberapa langkah ke belakang. Namun, tiba-tiba ada sekitar 15 perusuh muncul dari pepohonan tebu. Sebuah tusukan keris merobek lambungnya, dan sabetan golok berhasil memutuskan beberapa jari tangan kanannya. Juga sabetan yang pada bagian kepala membuat telinganya hampir lepas. Dengan senjata revolvernya, ia berhasil mengenai beberapa musuh, dan juru tulis kabupaten beserta menteri-menteri Ulu Loceret membantu menghadang musuh. Sambil beberapa orang menyelamatkan asisten residen yang terluka parah, Wedono Nganjuk Raden Ngabehi Haryodirjo mengambil kesempatan untuk langsung masuk ke dalam rumah Dermojoyo. Namun, dari kesaksian kontrolir dan bupati, teriakan-teriakan histeris beliau yang terakhir terdengar dari kejauhan. Beliau tewas di dalam rumah Dermojoyo. Saat perjalanan kabur, asisten residen yang terluka parah bertemu dengan rombongan kontrolir rapat dan mengutus kontrolir segera membuat laporan dan bantuan kepada residen di Kediri agar meminta pengerahan 100 serdadu dari Surabaya atas bantuan kepala desa Kebumen bernama Prawiro Disastro, didampingi Opas Kromosono dan Parto Diwiryo,
asisten residen dinaikkan dokar untuk dibawa ke rumah sakit di kota Nganjuk. Cerita naas dialami pula oleh pasukan PJ Wedono Warujayeng, di mana karena kurangnya koordinasi, mereka yang menunggu rombongan asisten residen di jalan utama menuju Dukuh Bendungan tidak bertemu. Saat mendengar letusan senapan dari arah rumah Darmojoyo, maka pasukan Wedono pun langsung lari menuju sumber suara. Mereka kaget karena ternyata pasukan asisten residen sudah tercerai-berai dari rumah Darmojoyo. Pasukan Wedono Warujayeng lekas bergabung untuk menghadang pasukan Darmojoyo. Namun naas, Wedono merebek Raden Sastrokusumo gugur karena dikeroyok pasukan Darmojoyo. Perang pun dimenangkan pihak Prabu Anom Darmojoyo.